Ya, yang host. Pastor, host. Oh, Dani, backup Dani. Ya deh. Shalom teman-teman. Shalom. Kayaknya kurang apa kurang ini kali ya, apa efek lapar atau ngantuk? Coba lebih semangat lagi yuk teman-teman yuk. Efek lapar, hujan, ngantuk semuanya jadi satu. Oke, walaupun cuacanya merasa ada ayam atau lapar atau ngantuk, kita harus semangat ya teman-teman ya. Kalau bisa, yuk buka kamera yuk teman-teman yuk. Biar nampak wajah ganteng dan cantik. Yuk, Kak Eli, Dara, Kak Febi, Gece, Kak Yosua, Yoram. Wis, Kak Febi udah ini ya, udah kibas-kibas rambut ya. Wih, sama-sama baju merah semua ini. Dalam rangka apa ini ya? Hitam. Dara, yuk buka kamera dah. Bisa nggak, Dar? Nggak bisa ya? Nggak apa-apa. Yuk, Kak Yosua, Kak Yoram, buka kamera yuk. Jangan ketawa Kak Yosua, ini kita serius ya. Yuk, nampakin dong. Nampakin dong wajah-wajahnya. Walaupun belum disisir, belum cuci muka, nggak apa-apa. Yang penting hati yang kita sama-sama melayani Tuhan ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kasih surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dari bangun tidur hingga sekarang Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, sebelum kita... Bentar Dara. Malah sebut ini nih. Coba, ini kayaknya pada tegang-tegang semua ini. Makanya, coba kita berikan salam, kita ucapkan kepada teman-teman yang sebelah kiri kita atau kanan, walaupun geser-geser pun jadilah. Bilangnya, ayo kita sama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Yuk, kita ucapkan. Yuk kita sama-sama beribadah memuji Tuhan. Oke, ini kayaknya cuma Pastor Jos saja, yang lain pada. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar enggak? Iya, baru cuma 200. Ini pada 10.000. Ini kok cuma 200 ini. Yo, kita sama melayani Tuhan. Mana suara ini? Kak Eli, Kak Febi, Pastor Gary mungkin udah kamu Tuhan dengan dipimpin oleh Kudus. Oke. Walaupun masih ini kita tetap semangat ya teman-teman ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Jangan mukanya cemberut, jangan muka-muka kayak macam muka jam 12 siang. Itu Tuhan tidak suka kalau muka cemberut. Kita harus semangat memuji nama Tuhan ya. Amin. Oke. Kita serahkan kepada Ibu WL kita, Ibu Wakil Gembala, Ibu Wakil Pembina kita, Ibu Febi, Kak Febi. Silakan Kak Feb. Oke, shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita puji menyembah Tuhan sama-sama. Kita menyanyikan lagu Yesus Kau Baik. Kita yakin dan percaya kalau Yesus itu baik buat kita semua. Silakan Kak Feb. Yesus, Kau sungguh baik,
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oke, kita sembah memuji Tuhan kembali. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Bapa Kau yang Setia. Saya yakin dan percaya yang kita sembah ini adalah Bapa yang setia. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan. Mari kita memuji Dia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih setiamu kami ada sampai saat ini, Tuhan. Oh Bapa yang setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Joshua Gerald Sangian, mari kita nyanyikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya
Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pastor Joshua Sangyan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang telah Kau jadikan dan lakukan, bahkan berikan bagi kami sepanjang hidup kami sampai ke detik ini Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, sungguh Engkau sangat luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa berkumpul saat ini bersatu hati. Kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengarkan firman yang Engkau berikan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau beracara sepenuhnya Tuhan, 100% Tuhan. Bukan Joshua lagi yang bicara, tapi kiranya Engkau yang mau berbicara melalui hamba. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kiranya ketika Engkau berfirman Tuhan, Engkau membukakan telinga, pikiran, dan hati kami Tuhan. Karena ketika kami mendengar, kami dapat mencernanya, memahaminya Tuhan. Seiring kami memahaminya, kami dapat menyimpannya dalam hati kami supaya bisa kami aplikasikan dan terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi terang di dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, kami dapat menerima firman-Mu yang daripada-Mu saja. Dan nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, semua sudah siap tema hari ini? Tema hari ini lumayan seram. Tema hari ini lagi viral di TikTok, mendua hati. Udah lagunya tuh sering banget gue dengar, tapi jujur nggak suka lagunya karena terlalu sedih. Mendua hati. Menurut kalian mendua hati itu apa sih? Semalam waktu lagi mempersiapkan khotbah, selingkuh. Wow. Jujur sekali Dara. Menurut Dara, mendua hati itu selingkuh. Kalau ada yang mau jawab juga silakan di komen ya. Langsung di komen bisa, di open mic juga bisa. Karena kalau biasanya kalau di gereja kami di XOP, kalau khotbah tuh kita suka interaksi sama audience atau sama jemaat. Jadi mendua hati. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendua hati adalah satu dan dua, punya dua definisi. Menurut Anggi, mendua hati itu melukai hati. Wah, apakah ini curahan hati seorang Anggi? Hatinya pernah dilukai? Yang pasti sudah mengampuni ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendua hati ada dua definisi. Yang pertama, bimbang. Yang kedua, ragu. Mendua hati itu berasal dari kata kerja mendua, atau menjadi dua, atau berhaluan dua. Jadi udah jalur yang dilewatin nggak cuma satu. Biasa kan kalau di Jakarta kan atau di Indonesia tuh ada one way gitu kan. Tapi kan sekarang motor-motor, pengendara motor suka bikin one way jadi two way gitu kan. Jadi dia jadi dua haluan. Yang aturan cuma boleh ke sana, dia lawan arah ke sini. Itu bahaya guys. Itu melanggar lalu lintas Indonesia dan juga berbahaya bagi nyawa kita. Jadi jangan diikuti. Berhaluan dua atau juga dengan kata lain samar-samar atau enggak jelas. Jadi orang yang mendua hati itu selain suka selingkuh atau suka melukai hati, orang yang mendua hati itu adalah orang-orang yang enggak jelas, samar-samar. Dia nggak tahu dingin, nggak tahu kalem, nggak tahu pemarah, nggak tahu hangat. Ya, abu-abu lah warnanya gitu. Jadi samar-samar dan tidak jelas. PHP, wow, kehilangan arah. Interaktif sekali kita hari ini. Berarti itu PHP itu bukan berdasarkan pengalaman pribadi kan? Oke, cuma menurut pendapat saja ya. Oke, siap. Oke, berdasarkan ini kita dapati bahwa orang yang mendua hati adalah orang yang memiliki lebih dari satu hal yang dianggap penting dalam hatinya. Di dalam hatinya tuh nggak cuma ada Tuhan, tapi ada si doi, ada si dia, ada si simpanan, ada si selingkuhan, ada si piaraan mungkin. Ini kalau berhubungan dalam pasangan hidup ya. Nah, orang yang mendua hati itu memiliki lebih dari satu hal yang dianggap penting dalam hatinya. Simpanan wanita mungkin, bisa jadi. Atau bahasa sederhana, orang yang mendua hati itu, orang itu banyak maunya. Sehingga membuat dia menjadi orang yang sulit dalam mengambil keputusan. Orang yang mendua hati akan sulit membuat keputusan dan tidak pernah puas, atau yang sangat terkenal dengan istilah zaman sekarang, nggak loyal, nggak setia. Karena setia itu kepanjangannya adalah selingkuh tiada akhir, atau setiap tikungan ada.
Tapi itu cuma orang Jakarta yang sebut itu. Jangan diaminin, oke? Karena kita setia sama Tuhan, berarti kita cuma menyembah Tuhan saja. Dari awal hidup kita sampai ke ujung hidup kita. Oke, firman Tuhan pada hari ini ada di Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Akan saya bacakan. Oh, ada boleh kalau ada screen-nya. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Oke, di situ dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Jadi di Yakobus 1 ini dikatakan orang ini sedang ingin meminta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Tapi dia kayak bimbang gitu, ragu. Gua mau hikmat atau mau kekayaan atau mau panjang umur, apa yang gue minta ya? Karena banyak maunya, dia bingung mau minta gimana ke Tuhan gitu kan. Sehingga dia nggak mintanya bukan dengan iman tapi dengan keraguan. Jadi dia kayak gelombang itu kan. Ntar dia ke depan, ntar dia ke belakang, ntar dia ke kiri, ntar dia ke kanan. Gelombang laut tuh tidak beraturan. Jadi mereka yang mendua hati itu adalah orang-orang yang tidak beraturan. Nah, katakan juga bahwa orang-orang yang mendua hati jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati itu berpikir mungkin kalau karena dia udah banyak maunya gitu kan, sudah banyak yang dikerjakan, sudah banyak mungkin pencapaiannya, dia bisa menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tapi Yakobus 1 ayat 7 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, ini ayat 8 yang paling serem. Sebab orang yang mendua hati, atau menurut Dara orang yang suka selingkuh, atau menurut Anggi adalah orang yang suka melukai hati orang, tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi hati-hati. Kata bilang ke teman-teman di sosmed, kalau lu punya selingkuhan, hidup lu nggak tenang. Kalau lu suka melukai hati orang, hidup lu nggak tenang. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan seseorang itu untuk bisa mendua hati? Kira-kira apa? Boleh di komen, boleh di open mic, tapi yang pertama nih ya, kalau menurut saya, yang pertama, terlalu merasa dirinya paling hebat mungkin. Wah, bisa jadi. Ini ada dalam poin-poin saya juga. Yang pertama terlalu sibuk mencari comfort, mencari kenyamanan. Aduh, nggak nyaman. Tahu siapa di sini kalau tidur tuh gitu terlalu ganteng. Maksudnya apa nih? Berarti orang-orang yang ganteng mendua hati gitu. Siapa di sini yang kalau tidur malam di kasur suka gini, guling kiri, guling kanan, suka nyari posisi baru bisa tidur pulas. Alhasil bukannya tidur malah guling-gulingan sampai nggak tidur sampai pagi karena posisi tidurnya tidak nyaman. Orang yang mendua hati itu dia mendua hati karena dia sibuk mencari apa yang nyaman buat dirinya sendiri. Kalau gua kesini nyaman gak ya? Atau ke kiri. Aduh, ntar kurang PW posisinya. Mungkin ke kanan. Dengar itu para aja. Wow, atau ke kanan. Tapi kalau kanan nanti kejauhan. Jadi dia jadi mendua hati karena dia mencari apa yang nyaman bagi dirinya sendiri. Kadang kenyamanan itu kalau saya lupa di kitab mana, tapi suatu ketika Paulus lagi bicara di satu kota, terus dia bicara kayak di atas suatu rumah gitu, kayak di tingkat berapa tingkat gitu kan gedungnya. Terus ada orang namanya Eutychus. Eutychus ini lagi dengerin khotbahnya Paulus sambil duduk di jendela, di bukaan jendela gitu. Kan enak tuh adem-adem kan.
angin. Karena kan zaman dulu belum ada AC, di zaman Paulus itu belum ada AC. Jadi tuh ruangan indoornya pasti panas. Dan kita nggak tahu Paulus sudah bicara berapa jam, pasti udah gerah gitu kan. Nah, Eutikus ini inisiatif cari yang nyaman, dia duduk di jendela. Jendelanya mungkin nggak kayak zaman sekarang, nggak ada kacanya jadinya. Cuman kayak bukaan gitu doang. Dia duduk di situ sambil dengerin khotbah, kena angin malam mungkin, terus mungkin suaranya Rasul Paulus mendayu-dayu gitu kan. Jadi terlalu nyaman sehingga dia ketiduran dan jatuh matilah, jatuh dari tingkat level berapa. Tapi puji Tuhan karena begitu dikasih oleh Paulus berdoa dan dia bangkit kembali. Jadi hati-hati dengan kenyamanan, karena kenyamanan bisa berakhir dengan membunuh nyawa kita sendiri. Bukan nggak boleh nyaman, tapi hidup ini bukan sekedar mencari kenyamanan, saudara-saudara. Hidup ini adalah mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, alasan kenapa orang mendua hati, yang kedua adalah terpaku pada keuntungan pribadi. Di sini kalau yang punya usaha all shop atau punya buka usaha apa aja. Dulu mungkin sebelum ada Shopee dan Tokopedia dan ojol segala macam, usaha-usaha yang sering dijalani anak muda adalah jualan pulsa elektrik. Seiring zaman berkembang ada usaha lagi. Usaha apa tuh? Oriflame yang parfum yang ada katalognya tuh, yang ada bukunya, bisa sih lihat nih ada produk baru gitu kan. Kenapa ditawarin gue, tapi karena nggak doyan gitu jadi di skip. Nah, karena dia pikir udah jualan pulsa, kalau jualan Oriflame mungkin untung juga. Masuk Shopee, buka usaha di Shopee juga untung. Sehingga jadi yang dikerjakan usahanya kayak kebanyakan. Punya banyak usaha boleh, asal mampu mengelolanya dengan tuntunan Tuhan ya. Bukan sekedar mencari keuntungan. Mencari keuntungan juga nggak salah, tapi kalau yang menjadi hal utama yang kita cari di pikiran kita, di hati kita, di segenap hidup kita adalah mencari keuntungan pribadi, maka kita akan melihat segalanya itu dengan istilah cuan, ada uang, ada barang. Kalau mau temenan gitu, ketemu teman baru, halo nama gue Joshua, namamu siapa? Oh iya, papamu kerja apa? Kan nggak sopan kalau nanya gitu. Kenapa ditanya papanya kerja apa? Supaya dia tahu ini anak orang kaya bukan, gue bisa dapat apa dari orang ini. Begitulah orang yang suka mencari keuntungan pribadi, adalah orang-orang itu yang di setiap jalan hidup, setiap langkah hidup itu, dia nggak mau kalau dia nggak untung. Dia harus terima keuntungan, harus terima cuan, dalam bentuk apapun dia harus untung gitu. Itulah kenapa banyak orang mendua hati, karena terlalu terpaku pada keuntungan pribadi. Yang ketiga, ini tadi malam waktu saya pilih, saya berdoa gitu, ini benar nggak ya Tuhan? Karena mungkin ada beberapa orang yang akan kontra sama yang poin ketiga ini. Poin ketiga, kenapa orang mendua hati? Karena insecure. Kenapa? Kok bisa insecure bikin mendua hati? Contoh ini ya, kalau kita udah punya pacar, entah dia cantik banget, ganteng banget, tapi kita insecure sama diri kita sendiri. Aduh, pacar gue ganteng, gue burik kayak gini. Kita insecure kan? Terus kita lihat pacar, apalagi tambahnya kalau pacar kita tuh punya banyak teman yang lawan jenis. Makin insecure lah kita, teman-teman dia banyak yang glowing. Nah, skincare-nya buatan Korea, buatan Jepang, buatan Thailand gitu kan. Kita insecure, jadi kita pertama curhat-curhat nih ke teman. Apalagi teman lawan jenis juga. Curhat-curhat bilang, aduh temen, doi gue nih suka ngobrol sama temennya. Lama banget. Dari curhat-curhat, jadi ada rasa. Dari ada rasa kecantol, dari kecantol selingkuh. Itulah bahaya. Insecure itu bahaya buat kita, guys. Itu kenapa Tuhan bilang, Tuhan sudah ciptakan kita dengan menurut rupa dan gambar dia. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dalam diri kita. Kita perlu melihat gambar diri kita sesuai dengan kacamata Tuhan. Kalau kita melihat kita kurang-kurang terus, ya kemanapun kita pergi, mau kita punya pacar
punya istri atau punya suami yang top model atau Miss Universe lah istilahnya gitu, nggak akan sanggup mengobati keinsecurean kita, karena kita tuh, karena sudut pandang kita dalam memandang diri kita sendiri sudah rusak. Kita harus memakai kacamata Tuhan dalam memandang diri kita sendiri, karena semua manusia di dunia ini diciptakan Tuhan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kalau Anda merasa jelek, itu cuma perasaan doang. Jangan terlalu baper dalam hidup ini. Kalau terlalu baper nanti bisa salah pilih, bisa salah jalur, bisa berakhir dengan mendua hati. Poin yang keempat, ini paling sering. Ini alasan utama, bukan alasan utama, ini alasan umum yang kenapa orang mendua hati. Kurang bersyukur. Kalau kita kurang bersyukur, kita selalu nyari apa yang bisa kita dapati. Bukan keuntungan pribadi. Contoh lagi nih. Contoh kita pasangan suami istri gitu kan. Suami ini punya teman-teman SMP atau SMA gitu, sering reunian terus gitu kan. Udah kerja masih sering ketemu teman-teman SMA-nya. Setiap ngumpul dia lihat teman-teman SMA-nya bawa bininya, bawa istrinya gitu kan. Bawa istrinya cakep-cakep, glowing gitu kan. Pada jago dandan, jago pakaiannya stylish, bergaya. Istrinya cuma di rumah cuma pakai daster gitu kan. Cuma masak di dapur gitu. Tapi dia nggak tahu setiap dia pulang kerja, di meja makan udah ada makanan tersedia. Dia nggak perlu nyari lagi. Nggak perlu bilang, "Ma, makanan mana?" Udah siap tuh makanan. Dia sebelum dia mau mandi udah disiapin air panas. Istrinya tuh saking setianya istri sama suaminya kayak gitu. Tapi yang dia lihat tuh temen-temen gue lebih cantik istrinya. Kok istri gue cuma pakai dasteran doang? Karena itu ketika kita kurang bersyukur, segala hal yang punya orang kita lihat jadi lebih bagus dari punya kita. Sehingga kita mendua hati, sehingga kita tuh kalau istilahnya Dara tadi berujung dengan selingkuh. Akan cuma chatting doang. Pertama tuh cuma chatting doang. Apalah salahnya cuma chatting doang sama lawan jenis? Kalau Anda masih single, oke, boleh chatting sama lawan jenis. Ibaratnya kan memperbanyak koneksi dan memperbanyak teman baru. Tapi kalau sudah punya pacar, sudah punya kekasih, atau lebih lagi kalau sudah bersuami atau beristri, janganlah terlalu sering betul kalau udah punya pacar jangan cari yang lain. Cari Tuhan aja terus. Kalau udah bersuami dan beristri, kurang-kurangin itu chattingan sama lawan jenis. Chattingan aja sama gembala, sama pastor, sama hamba Tuhan. Daripada chattingan, mending banyak-banyakin berdoa. Karena dari chattingan tuh berawal dari, "Hai, kamu lagi apa? Sudah makan belum? Aduh, kamu sakit ya, cepet sembuh ya, GWS." Dari begitu-begitu timbul rasa. Dari rasa yang secuil, chat basi. Dari rasa yang secuil begini doang, tiba-tiba jadi serengil. Itu bahaya. Seperti kata Bang Napi, kejahatan masuk bukan karena ada kemauan, tapi ada kesempatan. Jangan ngasih kesempatan bagi musuh atau bagi lawan jenis, bagi kalian yang udah bersuami atau beristri, dan kasih kesempatan bagi orang-orang di sekitar kita untuk masuk dan mempengaruhi hidup kita, sehingga kita jadi mendua hati, dari yang fokus kepada Tuhan jadi fokus kepada yang lainnya. Oke. Faktor kelima, kenapa orang jadi mendua hati? Terlalu mementingkan diri sendiri. Terus gue gimana? Selalu kalau mau pelayanan nih, kita mau mission trip nih ke sini. Kita fundraising dong, galang dana, patungan PT-PT gitu kan, patungan. Bentar nih ya, gue ngasih duit gue ke kalian, ntar gue dapet apa? Makan gue ditanggung nggak? Kalau cuma makan nasi putih sama jengkol doang, atau nasi putih sama sayur hijau doang, gue nggak mau. Atau udah mission trip nih, udah sampai di tempat mission trip, tempat pelayanan. Aduh, pelayanannya tempat gedung gerejanya nggak ber-AC. Guys, gue nggak ikutan masuk dari ke dalam gedung deh, ke ruang ibadah. Gue nggak bisa kalau kena AC. Karena terlalu mementingkan diri sendiri, dia jadi banyak maunya, harus kena AC lah. Kursinya nggak boleh kursi plastik lah, harus kursi yang berbantal. Minumannya nggak boleh yang merek Indomaret, harus merek Aqua. Kadang seorang itu kurang bersyukur. Nah, Dara punya banyak pendapat ya, luar biasa.
Jadi seru firman Tuhannya ini. Jadi karena mementingkan diri sendiri, kita jadi cuma terfokus kepada apa yang kita mau. Apa yang saya mau, apa yang gua mau. Sehingga seringkali kita udah punya hal yang cukup baik, yang cukup hebat untuk kita pakai buat pelayanan, untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi karena kita pentingin diri sendiri, kita mau tuh buat kita tuh yang eksklusif, yang high class, sehingga berujung dengan mendua hati atau bimbang dan ragu, atau sehingga banyak maunya. Jangan salah guys, mendua hati tidak hanya terjadi pada orang-orang awam di luar sana, tetapi hamba Tuhan juga bisa mendua hati. Oh. Kenapa hamba Tuhan bisa mendua hati? Karena yang namanya manusia itu suka sulit mementingkan Tuhan doang. Karena kan faktor dari kenapa orang mendua hati karena terlalu mementingkan pribadinya sendiri. Hamba Tuhan juga masih manusia. Bukan menjelek-jelekan hamba Tuhan, karena gue juga, karena kita semua di sini hamba Tuhan, tapi maksudnya ini kita berwaspada, berjaga-jaga. Karena sebagai hamba Tuhan, kita tuh selalu dikelilingi oleh godaan dan cobaan, sehingga kalau kita jatuh dan lengah, kita bisa kena serangan. Kenapa mereka sulit mementingkan Tuhan? Karena contohnya, banyak hamba Tuhan yang mau terkenal juga, mau dianggap, maunya dihormati, mau pelayanannya sukses, besar, viral, rame, berjuta-juta orang mengisi kursi bangku ibadahnya. Tetapi nggak mau melewati prosesnya, nggak mau mengalami hal yang nggak enak, cuma karena merasa dirinya penting. Ya iyalah, kan gue anak raja, masa gue diinjek-injek, masa gue diolok-olok, masa gue harus mulai dari nol lah. Yang namanya proses ada beginning, ada ending, ada work, progress, and results. Kita harus ingat Tuhan Yesus aja yang notabene adalah penyelamat manusia, Raja damai, penasihat ajaib. Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, dia matinya bagaimana? Tuhan Yesus saja mati di kayu salib seperti kriminal-kriminal pada zaman itu. Disalibkan itu bukan suatu cara mati yang keren ya. Nggak dibilang, wah keren dia disalibkan. Kita karena kita tahunya dia disalibkan untuk menebus dosa kita anggap itu keren, kita anggap itu wah luar biasa. Tapi pada zaman Tuhan Yesus masih di bumi, di zaman-zaman itu, orang-orang yang dipenjara, orang penjahat-penjahat pada zaman itu, kalau kena hukuman mati, matinya itu disalib. Bayangkan Tuhan dibunuhnya, dimatikan dengan seperti orang-orang jahat pada zaman itu. Padahal niat dia baik, turun ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Tapi kalau Tuhan aja mau mati di kayu salib, mati seperti kriminal demi menebus dosa-dosa kita dan mengambil kita kembali dari ambang kematian, masa kita nggak mau melewati proses? Masa kita cuma mau enaknya doang, nggak mau yang enak? Karena tuh di dalam dunia ini sekeliling kita selalu setiap hari kita dipenuhi akan hal yang enak dan nggak enak. Tergantung fokus kita aja mau kemana. Kalau kita fokus ke hal yang nggak enaknya doang, berarti nanti kita bilang, aduh hidup gue kok gini-gini terus. Hidup kok nggak asik terus. Ini nggak melenceng ya guys. Karena kita tidak akan mendua. Ingat nih, kita nggak akan mendua kalau kita tahu siapa yang terpenting dalam hidup kita. Dan asalkan kita tahu apa yang menjadi prioritas utama hidup kita. Kita tahu siapa yang paling penting dalam hidup kita. Asal kita tahu dan kita melakukan apa yang menjadi prioritas utama kita dalam hidup, kita akan jauh dari istilah kata mendua hati. Sekalipun hidup kita nggak nyaman sama sekali. Uang masuk hari Senin sore udah habis uangnya. Sekalipun hidup nggak nyaman, sekalipun hidup sulit, sekalipun banyak tantangan, rintangan, cobaan, halangan, dan ujian melanda hidup kita, masalah datang bertubi-tubi, bahkan yang namanya teman atau keluarga sama sekali udah tidak peduli sama kita. Tapi, selama kita masih melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang menyenangkan hati Bapa. Mau kita hidupnya susahnya sampai tiarap, sampai masuk ke dalam tanah,
Tapi selama kita hidup seturut kehendak Bapa di surga, kita tidak akan mendua hati. Kita akan memiliki hati yang stabil, hati yang setia. Bukan setiap tikungan ada ya, atau selimut ada air. Tapi setia yang loyal, yang mau datang badai, cobaan, tornado, tsunami, datang COVID sekalipun, tetap melayani Tuhan. Kayak gini kan, ada beberapa tempat ibadah kita masih harus online. Kita pakai Zoom untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita pakai WhatsApp untuk men-sharingkan firman Tuhan. Jadi mau datang COVID, mau harus pakai masker berlapis-lapis, apapun, bahkan kalau harus pakai APD, jangan berhenti mengejar Tuhan. Kita hidup bukan untuk nyaman aja. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Karena kalau di Matius 7, 21-23, saya bacain ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangin dong, orang-orang di Matius 7, 21-23 ini sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi sampai di surga Tuhan bilang apa? Maaf siapa ya? Nggak kenal, sorry, skip. Ketika kita terlalu mementingkan diri sendiri, bahkan kita jadi banyak maunya, sekalipun kita pelayanannya banyak, melakukan banyak, bahkan sekalipun kita melakukan banyak mujizat, tapi kalau kita hidup tidak melakukan kehendak Bapa di surga, sama saja kayak Tuhan nggak kenal kita, kita nggak kenal dia dan dia nggak kenal kita. Ayat ini mengingatkan saya pada khotbah seorang hamba Tuhan di gereja di XOP beberapa bulan lalu. Hamba Tuhan itu berkata, ikut Tuhan itu berarti satu, siap tidak menjadi apa-apa, nggak jadi naik jabatan, nggak dianggap hormat. Yang kedua, siap tidak dapat apa-apa, tidak dapat PK, mungkin tidak dapat nasi box. Pokoknya melayani Tuhan, ikut Tuhan tuh siap tidak menjadi siapa-siapa, siap tidak dapat apa-apa. Dan yang ketiga, ikut Tuhan itu berarti rela diapa-apain tapi nggak apa-apa. Siapa yang di sini yang siap diapa-apain tapi nggak apa-apa? Belum tentu semua orang mau diapa-apain kan. Karena diapa-apain itu berarti kita difitnah, dijelek-jelekin, diolok-olok, dijahatin, dijauhin, dijulitin, digibahin, digosipin. Gibah sama gosip sama ya. Dibohongin, ditipu, dicolong, diposisikan di tempat yang tidak enak. Semua yang tidak enaknya itu pasti manusia yang pada umumnya akan menghindari situasi-situasi tidak enak. Sehingga kalau dia mau ikut pelayanan, dia selalu mencari apa yang bisa gue dapati. Apa yang bisa gue benefitnya apa buat gue di pelayanan ini. Udah pelayanan bertahun-tahun tapi hidup gue masih gini-gini aja. Bentar ya guys. Mohon maaf nih. Mohon maaf banget. Kalau kita melayani Tuhan tapi mengharapkan mendapat bonus, berkat, atau reward, itu namanya bukan pelayanan. Itu namanya pekerjaan kantoran di mana setelah kita kerja, kita dapat gaji. Menurut saya, Tuhan yang kita sembah itu udah keterlaluan baiknya sama kita. Satu, dosa kita dihapuskan. Ketika kita terima Yesus dalam hidup kita, segala dosa-dosa di masa lalu yang kita bikin, juga dengan dosa di masa depannya yang mungkin akan kita bikin, itu sudah dianggap hilang, sudah dianggap sudah dihapus, sudah di-clear, sudah diputihkan sama Tuhan Yesus. Itu satu. Siapa di sini yang sehat sejahtera, sehat walafiat saat ini? Kita setiap hari diberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Itu dua, itu kita dapat dari Tuhan kebaikannya. Yang ketiga, coba tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Napas yang kita hirup saat ini, itu gratis guys. Ada orang-orang di rumah sakit yang harus nafas pakai tabung oksigen. Tabung oksigen itu mahal.
di atas ratusan ribu harganya. Kita harus bersyukur bahwa kita bernapas tuh nggak perlu pakai alat bantu nafas, nggak perlu pakai tabung oksigen, tapi kita bisa bernapas dengan udara yang gratis, udara yang segar, dan udara yang ada di sekitar kita tanpa kita mengalami sakit penyakit. Jadi kita perlu bersyukur lebih lagi. Makanya ini karena kalau kita kurang bersyukur, kita jadinya ngelirik kiri kanan. Wah, pelayanan sini kurang enak nih. Gue kurang dapat fasilitas. Mungkin ke pelayanan ini. Makanya ada istilahnya kan GKJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Karena tuh kita jadinya ini tidak bisa tertanam karena kita berusaha apa? Melayani untuk dapat benefit, melayani untuk dapat profit, melayani untuk dapat reward. Kalau kita lupa, kita dapat keselamatan, kesehatan, kekuatan, udara yang oksigen yang gratis kita hirup setiap hari. Itu aja udah sangat luar biasa Tuhan kita kasih. Belum keluarga yang mengasihi kita, belum teman-teman yang mendukung kita, apalagi pakaian di badan kita, makanan hari ini, tempat tidur yang nyaman kita pakai tadi malam, rumah yang melindungi kita dari hujan dan badai. Sudah banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita cuma perlu lebih lagi bersyukur. Bersyukur itu key, bersyukur itu kunci. Dan kunci untuk tidak mendua hati adalah yang pertama, pelayanan untuk Tuhan, jangan cari pelayanan untuk tebar bersama-sama. Betul, amin. Dengarkan itu yang TP-TP harus dengar kata hamba Tuhan Dara. Jadi kunci untuk tidak mendua hati yang pertama adalah kita harus kenal siapa Tuhan kita. Bukan cuma nyanyi God you are good, nggak cuma nyanyi Lord I give you my heart, tapi kita mesti kenal betul. Kenal nggak cuma dengan ini, tapi dengan hati. Kayak di sini kan kalian udah kayak teman kan satu sama lain. Pasti kayak Anggi sama Feby udah saling kenal. Kalian tahu apa yang nggak disukai satu sama lain. Kalian tahu apa yang disukai satu sama lain. Kalian tahu apa yang bikin satu sama lain tersinggung. Kita harus kenal Tuhan sampai segitunya, sampai begini. Sampai kita tahu kalau kita salah ngomong, kita langsung ada alarm di kepala. Oh Tuhan, gue udah salah. Langsung minta ampun. Ketika kita kenal Tuhan dengan sepenuhnya, dengan totalitas, kita tahu apa yang dia mau, kita tahu apa yang dia sukai dan nggak sukai. Cara kenal Tuhan gimana? Banyak-banyaklah baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan. Dengarkan khotbah. Kalau mau dengar khotbah bagus juga bagus, tapi lebih baik baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dari Tuhan kepada kita. Kalau mau dengar khotbah boleh. Tapi jangan cuma dengerin satu pendeta doang. Coba dengar dari berbagai macam hamba Tuhan. Karena kalau kita cuma dengar dari satu orang saja, doktrin kita jadi satu sisi, jadi one sided, satu sisi doang. Kita harus bisa punya wawasan yang luas. Yang terpenting pokoknya kita kenal siapa Tuhan kita. Menghabiskan lebih banyak waktu dalam firman Tuhan. Yang kedua, selalu rindu bersama Tuhan. Baca Alkitab dan rindu dan bersama Tuhan berbeda ya. Ada ini orang saat teduh pagi-pagi bangun. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk malam yang nyenyak, tidurnya tadi malam. Saya baca sekarang Matius 1 sampai 3. Bahkan satu kitab Matius itu dihabisin dalam pagi itu. Waktu jam 7 dia sudah selesai baca Alkitab. Oke Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Jaga saya terus selama hari ini. Haleluya, amin Tuhan. Jangan berani lu ganggu gua ya hari ini. Gue udah siap, udah kasih waktu di pagi hari. Jangan panggil-panggil gue lagi. Itu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dia sibuk dengan kehidupannya sendiri. Kita tuh kayak dia Matius 7:23 tadi katakan, aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Kata mengenal berarti kita harus sering bersekutu sama Tuhan. Kita harus sering berdiam diri dalam hadiratnya. Saat itu berbicara tentang baca Alkitab, berdoa. Tapi sudahkah kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan? Berdiam diri dalam hadirat Tuhan itu perlu. Kalau di sini kalau ada yang udah pacaran pasti ngerti. Quality time itu nggak selalu harus ke mall, nggak selalu harus ke Ancol atau ke Dufan, nggak selalu harus Instagramable fotonya.
Quality time tuh bisa cuma duduk berdua aja, itu mau di rumah makan, komunikasi itu penting ya. Betul, Dara. Berdiam di quality time itu bisa menghabiskan waktu bersama satu dengan yang lain. Bisa ngobrol bisa, tapi kalau yang udah pacaran ini pasti tahu kalau duduk berduaan sama Yayang, sama Ayang, jangan semua tadi apa itu. Ya betul. Kalau lagi duduk berduaan sama Ayang atau sama pacar, duduk berduaan aja. Mau itu sejam kayak, bahkan mau dari pagi ke siang gitu. Duduk berdua itu kita kayak makin tenang gitu, makin kenal sama sosok pacar kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan setiap harinya, setiap jam dan Tuhan nungguin kita. Ayo dong anakku, kita duduk bareng di sebelah situ. Bentar ya Tuhan, lagi sibuk nih, ada deadline kerjaan. Bentar Tuhan, ada pelayanan doa sebentar. Bentar Tuhan, dikit lagi ada komsel. Bentar Tuhan. Akhirnya kita kembali ke surga, pas nyampe surga, Tuhan kita bilang, Tuhan, ini Engkau sangat bertahun-tahun. Terus Tuhan bilang, maaf, gue gak kenal lu. Bahaya, hati-hati jangan sampai kita berakhir seperti itu. Karena itu di titik kedua, di poin kedua ini, kita harus selalu rindu bersama Tuhan. Kalau habis Zoom ini kita ada waktu luang, ada waktu yang bebas gitu, cobalah pasang lagu penyembahan, diam-diam aja di situ. Itu kita bisa mulai pas lagu penyembahan, udah mau bilang, Tuhan ini aku, anakmu, aku mau berduaan bersama Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomong silakan, Tuhan nggak mau ngomong juga nggak apa-apa, yang penting ayo kita duduk berdua di sini Tuhan. Aku mau berlama-lama, mau bermanja-manja sama Tuhan. Udah, nikmati aja tuh waktu berdua sama Tuhan. Sebelum kita tahu cara menikmati waktu berdua sama pacar, sama Yayang, kita harus tahu dulu cara menikmati waktu berdua bersama Bapa kita di surga, bersama Sang Pencipta kita. Karena kalau kita nggak biasa bersekutu sama Dia di bumi, kalau kita di surga kita awkward loh. Tuhan lewat, Tuhan, shalom Tuhan. Wah, pagi ini indah ya Tuhan. Jadi awkward, jadi canggung gitu kan. Kalau kita udah biasa berduaan sama Tuhan, kita udah katam misalnya kalau masuk surga, pas masuk surga nanti udah paham betul apa yang harus dibikin bersama Tuhan. Itu poin kedua. Poin ketiga, selalu mengingat hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dan berikan bagi kita. Ini membantu kita untuk tidak mendua hati. Juga membantu kita melewati masa-masa sulit, masa-masa penuh tantangan. Zaman COVID kan udah dari 2019 sampai 2022 ini sudah mulai meredakan COVID. 3 tahun guys kita melewati COVID. Selama 3 tahun itu apa yang kita pikirkan? Kalau kita mikir, aduh kok hidup gue gini banget ya. Udah sulit, nggak ada kerjaan, kena COVID pula. Tapi kita masih ingat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, keluarga gue masih sehat. Terima kasih Tuhan masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa kerja. Masih bisa bernafas, masih bisa pelayanan. Masih punya HP, masih punya makanan. Masih ada kuota, itu hal kecil yang buat kita baik. Ingat semua itu datang dari Tuhan. Yang udah punya pacar mungkin bisa bilang Tuhan aku bersyukur aku udah punya Ayang, udah punya si Doi, udah punya si Lope-Lope. Apalah istilah kita untuk pacar kita. Pokoknya kita bersyukur, ingat terus kebaikan Tuhan. Karena dengan kita mengingat, kita akan bisa di poin keempat, kita akan bisa bersyukur selalu. Semakin sering kita bersyukur, semakin jauh kita dari mendua hati. Semakin jauh kita dari kebimbangan. Kalau kita nggak ada makanan hari ini, bersyukur aja, terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih hidup. Puji Tuhan, hari ini saya masih bisa minum aqua. Nggak ada air, puji Tuhan saya masih hidup hari ini. Masih bisa rebahan, atau masih bisa duduk diam-diam. Dalam segala hal, mengucap syukurlah senantiasa. Mau itu hal baik, hal buruk, hal menyenangkan, hal menyedihkan. Memuji Tuhan dan mengucap syukurlah pada Dia senantiasa. Poin kelima, ini harus kita awasi. Jangan terlalu terpaku kepada kehidupan di dunia ini. Maksudnya apa? Kita kan, baik kita yang kerja ya, baik kita yang kuliah atau kerja, kita yang masih sekolah mungkin, gue harus punya nilai terbaik supaya lulus dengan prestasi terbaik, masuk di universitas terbaik, lulus dengan sebagai mahasiswa terbaik, dan dapat pekerjaan terbaik, semua serba terbaik supaya gue dapat kehidupan yang terbaik di dunia ini. Kita nih di dunia ini cuma numpang lewat doang.
Kita nggak akan permanen selama di dunia ini. Kita di dunia ini itu masa training ground, pelatihan untuk bagaimana kita nanti berada di surga. Jadi jangan terlalu pusing, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu fokus menimbun harta di dunia ini. Cari cuan, cari keuntungan, cari profit. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Bagi yang bekerja saat ini tuh nggak apa, bukan berarti setelah gua bilang gini kalian tiba-tiba, bos, saya mau resign. Nggak gitu juga konsepnya. Maksudnya bekerja, tapi jangan terlalu terpaku kepada kehidupan di dunia ini. Arahkan pandangan kita selalu kepada surga. Arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga. Bersekutu dengan Dia, mengenal Dia, mengucap syukur selalu. Supaya kita tuh nggak terbawa dengan arus dunia. Kalau kita terlalu terpaku pada dunia ini, ketika arus melanda, kita ke bawah. Kayak COVID terjadi. Puji Tuhan ya guys, sampai saat ini Tuhan masih menjaga hidup kita. Mungkin ada dari kita yang sama sekali nggak pernah kena COVID, itu puji Tuhan. Itu luar biasa sekali. Kebaikan Tuhan itu dahsyat. Ketika kita tidak terpaku pada kehidupan di dunia ini, mau ada COVID, mau ada virus apa, Delta, apalah tadi kemarin istilahnya, kita nggak akan ada kucar-kacir. Kita akan dalam hadirat Tuhan. Kita akan tenang dan tahu bahwa Tuhan menjaga kita. Sehingga kita tidak bimbang, tidak ragu, tidak banyak maunya, dan jadinya tidak mendua hati. Poin yang 6 dan terakhir, kita harus cari tahu apa kehendak Bapa bagi kita dan melakukannya. Sebagai orang anak Tuhan ya, yang kita tahu kan pada umumnya anak Tuhan itu harus melayani Tuhan, bergereja, beribadah di gereja, berdoa, mengucap syukur, baca Alkitab. Tapi Tuhan punya tujuan specific purpose for each and every one of us. Tuhan punya tujuan yang spesifik bagi setiap kita. Setiap kita tuh didesain khusus dengan tujuan yang khusus bagi kita untuk berada di dunia ini. Anggi punya tujuan khusus, Elizabeth punya tujuan khusus, Feby punya tujuan khusus, Yoram punya tujuan khusus, Nicholas punya tujuan khusus, Getsemane punya tujuan khusus, Dara punya tujuan khusus. Bahkan saya dan teman-teman sekalian di sini, kita semua punya tujuan yang khusus, yang sudah didesain, dirajut sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menampung potensi kita dan kapabilitas kita. Ketika kita tahu apa kehendak Bapa di surga, dan kita melakukan menjalani hidup sesuai kehendak Dia, hidup jadi aman, tenang. Kita nggak perlu cari uang terlalu banyak, nggak perlu cari keuntungan terlalu banyak. Yang kita perlu cari Tuhan, saya tahu kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Kita melakukan hal ini, 6 hal ini, maka saya yakin kita tidak akan lagi ada keraguan dalam hati kita. Dan kita tidak akan lagi banyak maunya. Karena yang kita kejar sekarang udah bukan maunya kita lagi, udah bukan kemauan kita sendiri. Sekarang kita hidup untuk mengikuti kehendak Bapa di surga, mengikuti kemauan Bapa di surga. Lakukan 6 poin di atas setiap hari, maka kita akan jauh dari kebimbangan dan kita tidak akan mendua hati. Saya harap kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Maaf kalau terlalu panjang atau terlalu pendek, karena persiapannya cuma dapat dari Tuhan segitu aja. Dan saya nggak mau melebihi Tuhan, saya mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya harap kita semua diberkati, jadi semua tahu apa itu mendua hati, dan tahu apa yang perlu dilakukan untuk tidak mendua hati, dan melakukan kehendak Bapa di surga sampai kedatangan Dia kedua kali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Oke, Pastor Joshua, doa pengurapan. Langsung tutup doa dulu. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik dan mengasihi kami, Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba, Tuhan. Tuhan, kiranya firman ini tidak hanya menjadi firman yang berkobar-kobar di hati kami pada hari ini, tapi akan selalu kami ingat dan kami terapkan sepanjang hidup kami, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, untuk menjalani hidup dengan mengenal siapa Engkau, Tuhan. Untuk selalu rindu bersama dengan Engkau, Tuhan. Untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kami senantiasa bersyukur. Dan untuk kami tidak terpaku kepada kehidupan di dunia kami ini, Tuhan. Dan bantu kami, Tuhan, terus dalam setiap hari hidup kami, Tuhan.
Kami terus mencari tahu kehendak Bapa, kehendak-Mu Tuhan, dan melakukannya Tuhan. Bantu setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Urapi kami, tutup bungkus kami dengan Kau Saudara Yesus. Pagari kami dengan rahmat Saudara Tuhan. Berkati setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Pekerjaan kami, pendidikan kami, keluarga kami, kehidupan pribadi kami, untuk yang sudah punya pasangan hidup Tuhan. Berkati pasangan hidup kami. Untuk yang belum punya Tuhan. Pertemukan dengan orang yang tepat Tuhan. Pertemukan dengan orang yang berkenan pada di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Tidak hanya untuk berkat-berkat materi, tapi berkat pengurapan-Mu, berkat hikmat kebijaksanaan-Mu, berkat Roh-Mu Tuhan. Agar kami tidak hidup secara jasmani, tapi kami hidup menurut tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Ini nama-Mu saja yang dipermuliakan dan senantiasa ditinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih Pak Joshua Sangyan yang sudah memberikan sharing firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Pastor Joshua Sangyan. Yuk teman-teman, kita ucapkan salam, mengucapkan terima kasih kepada Pastor Joshua Sangyan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih Pastor buat firman-Nya. Sangat menyenangkan. Pastor buat firman-Nya. Singkat, padat, dan nancep ya, Pastor. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pengumuman. Boleh minta tolong share screen, Kak Feby atau Dara? Pengumumannya. Pengumuman. Oh ya, aku yang ngebacain. Kak PB tolong Kak. Oke, kita dengarkan pengumuman kita hari ini. Kita ada jadwal ibadah di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Di hari Senin kita ada ibadah gerakan baca kitab seperti biasa jam 1 siang dan ada rapat pengurus bagi teman-teman yang merasa pengurus nanti kita rapat di hari Senin. Terus kita di hari Rabu dan Sabtu seperti biasa di hari ini juga kita ada komsel sekaligus doa pengurapan. Buat teman-teman yang memberikan persembahan persepuluhan untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu, bisa di atas nama Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 693813366350. Sekali lagi saya ulangi atas nama Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 693813366350 atas nama S. Gary Morris Simon atau Unity for Jesus. Buat teman-teman yang pengen tahu informasi ibadah dan pelayanan, bisa hubungi ke Pembina Rohani Pendeta Gary Morris dengan nomor 0856 9702 7878. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Dara yang sudah memberikan pengumumannya. Saya ingatkan lagi kalau hari Senin itu kita ada gerakan baca kitab. Dan gerakan baca kitab itu kita baca satu pasal ya teman-teman ya, dan dilanjutkan pengurus yang akan rapat setelah gerakan baca kitab. Terus hari Rabu sama Sabtu itu komsel. Dan dimohon untuk teman-teman, ayo gabung bersama kami di Unity for Jesus dan ajak teman-temannya biar kita sama-sama ikut bersama-sama di ibadah di komsel tersebut. Selanjutnya kita dilanjutkan doa syafaat dipimpin oleh Saudari Angel Kasolso dan dilanjutkan oleh penutup oleh Pastor Joshua Sangyan. Dan nanti setelah doa penutup kita ada pertanyaan ya, Pastor Joshua. Mohon maaf, sebentar. Boleh saya yang doa syafaat?
Oke, Oke. Kak Ana. Oke, Kak Ana. Maaf ya Angel, bukan mau motong, enggak. Saya seperti ada dorongan. Walaupun kondisi tadi pagi kan kalian sudah tahu saya kondisinya seperti apa. Maaf saya nggak buka dulu ya, nggak open cam. Karena kalau open cam sinyalnya aneh, terputus, ditambah saya juga masih lemes badannya. Yuk kita satu dalam doa. Kiranya Engkau ya Roh Kudus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa yang maha baik dan maha besar, maha kuasa. Tuhan Yesus, aku mau mengatakan kepada Engkau Tuhan, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Ada kerinduan di hati hamba untuk boleh mendoakan mereka yang ada di dalam Zoom ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang disampaikan sama Pastor Jos Sangian. Tuhan Yesus, hamba nggak kenal Pastor ini. Tapi aku percaya Tuhan, beliau dan mamanya itu diberkati atas pelayanannya. Tuhan Kau mau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Selama mereka benar-benar taruhkan tangan mereka dan menghadirkan Engkau selalu di dalam kehidupan mereka. Engkau selalu memegang tangan mereka. Engkau yang terbaik Tuhan Yesus. Yang terbaik buat pelayanannya Pastor dan juga mamanya Tuhan. Tantangan pasti ada Tuhan. Tantangan pasti ada. Dan hanya Engkau yang mampu membuat mereka untuk menghadapi apapun dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan kesederhanaan mereka melayani, mereka Engkau perkenankan untuk melayani ke seluruh dunia ini Tuhan dengan caramu. Diberkatilah Pastor dan keluarganya, diberi ekstra kesehatan dari ujung dan sampai kaki. Beliau tetap sehat. Apapun itu, kuasa Tuhan melindungi mereka. Tuhan menerangi kehidupan Pastor dan keluarga. Aku mau berdoa buat teman-temanku, anak-anak muda di sini ya Tuhan. Mereka generasi-generasi penerus, generasi milenial. Tengkukkan kesombongan mereka. Dan jangan mereka sombong rohani. Tolong Tuhan, tolong. Anak zaman sekarang Tuhan. Tidak bisa dilepaskan begitu saja berjalan sendiri tanpa bantuan-Mu ya Tuhan. Karena ini masa-masa di mana Tuhan sedang mengayak, mencari generasi-generasi Yosua, mencari generasi-generasi Daniel. Oh Tuhan Yesus, Jehovah Jireh, Engkaulah segalanya. Yesus Hamasyah, Engkaulah Bapa yang penuh kuasa. Engkau jamah anak-anak muda di sini. Aku hanya bisa menyebutkan Elizabeth, Angel, Feby, Getsemani. Hanya Engkau tahu siapa Getsemani. Anggi, Yoram, Dara, Susilo, Joshua, Figeralds, Darmana Pitupulu, Haris, Ari, maupun juga Pastor Gary. Tuhan Yesus, urapi mereka semua di dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup bungkus mereka. Apapun yang terikat di dalam hidup mereka, lepaskan hari ini juga. Segala macam cengkeraman iblis Tuhan yang membuat para generasi-generasi milenial ini, generasi penerus ini, supaya mereka tekuk lutut di hadapan-Mu. Dan mereka mengatakan, Yesus, Engkau yang terbaik, Engkau andalanku. Dan bukan mengandalkan diri sendiri, kepandaiannya, kekayaannya, keserjanaannya, tetapi mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Tolonglah adik-adikku di sini. Tolonglah juga Pastor Gary sebagai pembimbing. Badai, Goliat sudah banyak menyerang kami Tuhan. Menggulung-gulung kami. Tapi kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau berjanji seperti kepada Abraham, kepada Daud, kepada Yakub. Tapi Engkau juga punya janji kepada kami. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus.
Tolong kami, sekalipun kami masih muda, tetapi kami tetap eksis dalam kehidupan kami. Diberkatilah kehidupan kami. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang menentukan. Engkau tahu kemampuan mereka, pendidikan mereka. Engkau tahu segalanya atas diri mereka. Tuhan sediakan sepantasnya, sesuai, sepadan untuk mereka. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah pasangan hidup itu mereka tanyakan sama Tuhan Yesus. Jangan menurut nafsu sendiri, tetapi tanyakan sama Tuhan Yesus. Supaya mereka mendapatkan pasangan hidup yang sepadan. Tuhan, Engkaulah yang sangat baik. Engkau Raja yang mulia. Biarlah kami mengandalkan Engkau. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Andalkan Engkau, Yesus Kristus. Roh Kudus, kuatkan batin kami. Roh Kudus, Engkau jamah. Bila di antara kami ada yang sakit, baik di lambung, di punggung, baik di perut, mungkin mereka punya penyakit yang sudah lama, mungkin mereka punya akar kepahitan. Hari ini juga yang punya akar kepahitan dicabut dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Mereka yang punya sakit di dalam organ tubuh mereka, kesembuhan hanya daripadamu, Engkau yang punya kuasa atas kesembuhan itu. Dengan tanganmu yang besar dan penuh kuasa, Engkau mampu menyembuhkan mereka. Seturut kehendak-Mu. Tuhan, aku serahkan komunitas ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau memang milik Tuhan, kami pun harus rendah hati. Kalau ini memang Tuhan yang menghendaki, kami tetap andalkan Engkau. Regenerasi, tidak selamanya kami yang sudah senior ini yang akan terus memegang tampuk itu. Tetapi terus dilanjutkan, buat yang lainnya. Jangan kami sombong dan angkuh. Jangan kami merasa pintar, merasa sudah lebih hebat dari orang lain. Rendahkan hati kami. Oh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Janganlah kami hanya mementingkan diri kami. Janganlah kami hanya ingin kami yang beruntung atau kami diselamatkan. Tuhan Yesus, ajari kami secara pribadi satu persatu. Supaya kami juga mendoakan keluarga kami. Kami yang masih punya orang tua, biarlah mereka mengasihi orang tuanya. Yang masih melawan orang tua, stop, berhenti, kasihi mereka. Jangan sampai sesal yang datang saat mereka sudah tidak ada. Engkau menyesal sepanjang hidupmu. Minta maaf mulai hari ini. Hubungi orang tua kalian yang sudah tidak berkomunikasi lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin puluhan tahun. Tidak peduli sama orang tuanya. Mulai hari ini, hubungi mereka. Hubungi mereka. Jangan amarah yang melukis di dalam hatimu. Mereka adalah orang tua yang memang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Kalian dititip sama mereka. Ingat, apa yang engkau miliki, itu semua hanya sementara. Kalian hanya pengelola, pemiliknya adalah Tuhan Yesus. Kalian pengelola, kalian tidak bisa memilikinya seutuhnya. Semua milik Tuhan Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua yang ada di dalam hidupmu, apapun itu, milik Tuhan Yesus. Kalian tidak berhak memilikinya. Dan kita hanya sementara dalam hidup ini. Ingat, jaga mulut. Jaga mulut, mohon. Minta sama Roh Kudus. Bila engkau sudah memaki-maki orang lain, bila engkau sudah menghakimi orang lain, mulai hari ini, mohon Roh Kudus menjamah mulutmu. Jangan menjadi toxic people. Jangan menjadi racun buat orang lain. Jangan mengutuki orang lain. Jangan membuli orang lain. Jangan menghina orang lain. Bertobatlah. 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 Tuhan Yesus Maha Baik. Terpujilah namamu, oh Tuhan. Selesai hari ini, setelah Zoom ini, apa yang akan kami lakukan kembali? Mari Tuhan tetap iringi dan sertai anak-anak muda di sini. Termasuk juga dengan Pastor Josh Sangian.
Mungkin dia punya perencanaan di dalam pelayanannya. Tuhan sertai beliau. Tuhan topang belas kasih-Mu. Tuhan Yesus, tuntun dia Tuhan. Terang-Mu menyertai, sinar-Mu menyertai. Apa yang dia tidak ketahui, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memberitahu. Apa agenda-agendanya untuk pelayanan? Tuhan Yesus yang menunjukkan agendanya. Aku yang percaya, engkau mau pakai pastor dan mamanya itu sampai kepada seluruh dunia. Tuhan punya hati Tuhan, tetap mereka berhikmah. Terima kasih Tuhan, kami bisa kenal beliau lewat Zoom ini. Kami percaya berkat itu bukan hanya sebentuk uang, tapi berkat kesehatan, berkat kedamaian, dan berkat sukacita menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa atas perenungan hari ini menjadi kekuatan buat kami. Jangan kami mendua hati, jangan kami selingkuh kepada Engkau ataupun selingkuh kepada pasangan kami. Kami harus koreksi diri hari ini dan seterusnya. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Silakan host. Silakan co-host. Terima kasih ya Angel. Terima kasih ya. Silakan. Ya, Dana, sama-sama Dana. Silakan Pak Pastor Jos. Berkat pesta. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Mu dengan sinar kasih-Nya, dengan kemuliaan-Nya dari surga sana. Kiranya memenuhi dan mencurahkan kasih karunia kepada setiap kamu di sini. Kiranya Roh-Nya menyertai engkau dan menguatkan engkau. Kiranya engkau diperlengkapi dengan urapan Roh daripada Tuhan saja. Kiranya Roh Kudus selalu menjaga hidup dan menyertai menuntun engkau di jalan yang benar. Biarlah kiranya diberkatilah engkau berlimpah-limpah dari surga sana dalam setiap aspek kehidupanmu. Baik itu keluargamu, pendidikanmu, pekerjaanmu, usahamu, apapun yang sedang kau kerjakan, kau diurapi Tuhan dengan di kedua tanganmu agar setiap pekerjaan yang kau lakukan berhasil dan sukses. Kiranya kau diberkati saat kau akan berbaring tidur di malam hari. Dan sering kau bangun di pagi hari, engkau juga diberkati. Berkatilah engkau saat engkau keluar dari rumahmu, diberkatilah engkau saat engkau masuk ke rumahmu. Diberkatilah engkau dalam segala jalan hidupmu. Dan dituntun hidupmu dalam jalan kebenaran. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kedua kalinya di alam permainan. Di Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini daripada Tuhan saja. Meningkupi saudara sekalian. Oleh kuasa kasih-Nya dan kuasa kebenaran-Nya. Oleh kemuliaan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. God bless. Oh ya, ke teman-teman jangan keluar dulu. Ya, teman-teman jangan keluar dulu. Kita akan ada sesi pertanyaan bagi teman-teman. Oh, udah langsung enggak ini ya. Udah ngegas saya duluan ya Kak Dara ya. Cicok meong ya. Oke Kak Ana. Nanti aku yang terakhir ya. Diskon ya. Aku diskon yang terakhir ya. Nih aku diskon. Teman-teman, kan ini kan ibadah kita sudah selesai. Nah, hari ini kita ada sesi pertanyaan. Yang penting yang bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, boleh resen dulu. Habis itu dibuka cam-nya ya teman-teman ya, kalau bisa ya. Dari mulai yang paling cucuk meong itu, cucuk meong pula jadinya kan. Yang paling cantik dulu lah kayaknya nih, first girl, yaitu saudari Dara Hagaida Sembiran. Panjang ya namaku ya. Oke, terima kasih Kak Anggi. Oke. Pertanyaan yang pertama, Pesta. Aku udah catat nih ya. Pertanyaan pertama. Jika pasangan kita mendua hati, apakah kita harus mendua hati? Karena pasti banyak orang nih yang berpikiran, kalau pasangan gue bisa, kenapa harus gue enggak gitu? Gue bisa dong mendua hati. Itu pertanyaan pertama ya, Pester ya. Pertanyaan kedua. Kak Andi gak usah ketawa, aku lupa nanti pertanyaannya. Oke, yang kedua. Bagaimana cara kita menghadapi pasangan? Misalnya, oke, dia buat nih jadwal,
misalnya kita udah tahu nih pasangan kita nih ada yang lain gitu kan, pesta jokes. Tapi kita tahu kalau misalnya dia komunikasi, dia buat jawab, oh nanti ini sama Dara, oh nanti ini sama Kak Ana, misalnya ya, Ana ya. Itu kan berarti hubungan toxic people lah, anggap aja dia berarti mendua hati. Itu gimana cara menghadapi, maksudnya gimana cara kita, dia tuh buat pengakuan gitu, kalau emang bukan hanya aku aja, bukan hanya saya aja yang pasangan dia. Itu. Yang ketiga, catat ya, Pastor. Yang ketiga, saya sharing sedikit. Saya punya pengalaman yang misalnya agak menyimpang ya dengan mendua hati, tapi ada juga hubungannya gitu, Pastor. Misalnya saya punya nih pasangan, bisa dibilang dia kasar. Udah, dia kasar, tapi dia berani gitu. Berani mengakui kalau dia itu mendua hati. Maksudnya gimana, apakah apa yang kita lakukan gitu, Pesta. Terima kasih. Oke. Silakan, Pastor. Oke, yang pertama tadi, kalau pasangan mendua hati, bolehkah kita mendua hati? Ingat aja tadi di Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Kalau Dara mau hidupnya tidak tenang, ya udah boleh ikutan mendua hati, silakan. Kalau mau tenang hidupnya, kita sebagai anak Tuhan harus mencerminkan kasih Tuhan gitu kan. Jadi jangan ikut-ikutan dengan apa. Sekalipun itu pasangan kita, sekalipun itu suami atau istri kita tetap bertindak dengan kasih Tuhan. Yang kedua, gimana cara menegur pasangan yang ketahuan punya jadwal simpenan, jadwal selingkuhan. Pertama kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Kedua kita ketemuin dia. Jangan tegur lewat WA, jangan tegur lewat VC atau lewat HP gitu. Kita harus ketemu orangnya langsung, face to face gitu. Tapi yang bilang, wah lu selingkuh ya, bak, nggak gitu caranya. Tadi kita udah berdoa, minta tuntunan Tuhan. Terus itu akan beracara melalui kita bagaimana cara menegur dia. Menegur orang pun bukan dengan tujuan supaya orang itu tuh jadi merasa bersalah, merasa tertekan, untuk membantu dia ke dalam pertobatan. Karena dia udah salah, kita pakai Tuhan memakai kita untuk mengkoreksi dia dan mengembalikan dia ke jalan yang benar. Bukan untuk menghujat atau menekan dia ya. Dan tegur dengan kasih. Jangan bilang, wah, lu ya kayak gini, lu mati aja lu mau. Nggak kayak gitu kata-kata kita perlu kata-kata yang kasih. Kita anak Tuhan. God is love, Tuhan adalah kasih. Kita harus bertindak dengan kasih selalu. Yang ketiga tadi, kalau pasangannya kasar gitu kan, terus tapi dia suka jujur gitu, sering terbuka, iya aku mendua. Pasangan kasar tuh sekarang kembali kepada darah sendiri, kepada kita sendiri. Kalau kita masih bisa toleransi dengan kekasaran dia, masih merasa nggak apa-apa, masih merasa damai sejahtera dengan dia, oke, silakan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya merasa sudah tidak tahan, pertama kalau kita mengalami kekerasan dalam berpacaran atau dalam berpasangan dalam kehidupan pernikahan, kita mesti kasih tahu orang, entah itu gembala kita atau orang yang lebih berhikmat lah gitu. Tolong, pasangan saya suka kasar ke saya, supaya kita ada saksi, supaya kita ada teman yang menemani kita. Tapi kalau misalnya kita nggak apa-apa, kekasarannya itu masih masuk akal, masih cuma di mulut gitu, ngomong itu, wah lu ya, ya udah, kalau kita masih bisa toleransi, kita mengampuni, mendoakan dia sampai Tuhan bawa ke dia dalam jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak tahan, kita kasih tahu orang dulu, bukan gibahin ya, kita kasih tahu apa yang terjadi pada kita. Kalau kita minta dia bantu doa bersama supaya kita bisa keluar dari hubungan yang toksik itu. Saya harap ini menjawab dan berkenan bagi Dara. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana Dara? Dara. Iya, Kak. Nanti lagi ada satu lagi sih, tapi yang lain aja dulu. Oke, lanjut Kak Ana. Shalom Kak Ana. Kak Ana.
Halo. Ya, Silakan Kak Ana. Oh, enggak, maksud saya ada orang lain yang mau bertanya. Jangan, mungkin ada yang mau bertanya, cuman dilihatnya mungkin udah banyak, ditentukan cuma 3 orang, jadi mereka nggak berani bertanya. Silakan Oh, aja ya. iya kalau mau lebih dari 3 pun nggak apa-apa. Ini soalnya tentang menduakan hati ya. Jadi Buat apapun, Karena cuman yang lainnya aja dulu. ya. Jadi kalau teman-teman ada unek-unek, ada yang mau ditanyakan kepada Pastor, mumpung ada Pastor Joshua ini kan, jadi kita biar intinya terbuka ya teman-teman ya. Oke. Terbuka aja. Terbuka Oke, sih. saya bertanya. Oke. Silakan Kak Ana, katanya mau tanya ya. Kak Ana, ada yang mau ditanyakan Kak? Bertanya nggak lo? Kita lagi nyatet. Banyak tuh pertanyaan. Kedengaran nggak ya suaraku? Kedengaran. Perasaan tadi udah berteriak loh, saya udah buka suara. Tadi matiin kayaknya tuh. Oh, ini masih dimatiin nggak? Enggak ya? Kan begini, di keluaran di 10 hukum Taurat, 10 hukum Musa itu kan ada tertulis jangan ada padamu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu Keluaran 10 ayat 3 kah ya? Keluaran 20 Kak. Keluaran 20. Keluaran 20. Yang pokoknya ada itulah ya. Keluaran 20 Kak. Keluaran 20. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Pastor, satu saya mau nanya. Hukumannya apa kalau kita mendua hati? Kalau melihat dasar daripada Alkitab itu, ya Pastor, kena apa kita? Kita kena apa yang terjadi hukumannya? Bila kita memang udah bebal gitu ya, terus saja mendua hati kepada Tuhan. Ya, mungkin dia berpindah iman, merasa bahwa aduh ngikut Yesus itu berat banget ya pikul salibnya gitu. Itu hukumannya apa? Ya begitu bahasanya ya, Pastor. Oke. Kedua, suara saya masih kedengaran ya, guys? Masih. Oke, terima kasih. Kedua, apa yang menyebabkan seseorang mendua hati? Ini saya nggak melukiskan tentang mendua hati itu mesti karena mau pasangan atau apapun ya. Pada dasarnya kenapa mendua hati itu entah kepada pasangan atau kepada Tuhan, itu karena apa? Dasar apa yang membuat sehingga orang itu, kita pribadi itu, saya lah contoh, seorang lain saya gitu mendua hati. Apakah karena ada tekanan hidup atau apapun gitu loh, Pastor. Dan apakah kita mendua hati gantengan kita, kecantikan kita, sehingga kita mengubah, mau apa karena kita terlalu banyak memilih atau bagaimana, Pastor? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Oke. Kalau soal hukuman dari mendua hati ya, baik itu kepada Tuhan atau pasangan itu, atau kepada iman kita di Tuhan, kayak tadi di Yakobus 1 ayat 8 dibilang, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Yang pastinya tuh hidupnya nggak tenang. Yang kedua, kalau kita meninggalkan iman kita daripada Tuhan, kita berpaling gitu dari Tuhan, kita akan kehilangan keselamatan kita. Singkat cerita bahwa kalau nanti kita kenapa-napa nih, amit-amit kita meninggal gitu, ya kalau kita meninggalkan iman kita, berarti kita tidak akan masuk pada kerajaan Bapa di surga. Itu sih, kalau kayak hukuman selama di bumi ini, paling cuma hidupnya tidak tenang, selalu tuh kayak kayak resah, gelisah gitu kan. Dan kita akan selalu merasa jauh dari Tuhan. Kayak hidup kita tuh kayak kecolongan mulu, kayak dapat berkat tapi tiba-tiba berkatnya hilang lagi. Itu sih resiko. Lebih kepada resiko sih, bukan hukuman. Terus yang pertanyaan kedua tadi, apa yang menyebabkan orang untuk mendua hati? Tadi di khotbah udah ada juga. Ada 5 poin yang menyebabkan orang tidak jadi mendua hati. Pertama, terlalu sibuk mencari hal yang nyaman. Nah, nyaman di sini pindah. Contohnya kalau kita ke gereja nih, aduh nggak nyaman, khotbahnya terlalu keras. Pindah gereja, aduh nggak nyaman, khotbahnya terlalu lembek. Pindah gereja lagi. Pindah, jadinya kita mencari hal yang nyaman. Lalu untuk hidup tuh nggak selalu nyaman gitu kan. Kedua, kita terpaku pada keuntungan pribadinya sendiri. Gue dapat apa? Gue untungnya berapa? Ada bonusnya nggak buat gue?
So pikirnya win-win, gain-gain terus. Yang ketiga biasanya karena insecure. Karena biasa kan dia merasa kurang akan dirinya, terus dia takut pasangan hidupnya tuh bakal selingkuh, dia selingkuh duluan. Dia cari simpul, supaya istilahnya kayak pasangan cadangan gitu. Kalau yang sekarang meninggalkan, saya udah ada backupan jadinya. Karena insecure. Yang keempat karena kurang bersyukur. Karena emang mungkin ada pasangan kita yang apa sih kurang tahu dandan atau kurang indah tutur katanya. Tapi dia mengerti kita banget kalau kita lagi sulit, kita lagi sedih, dia selalu ada buat kita. Coba kita lihat orang-orang yang suka mendua hati itu karena kurang bersyukur. Dia selalu lihat, wah, dia selalu melihat kepada kekurangan orang lain atau kekurangan pasangannya sendiri. Yang kelima itu biasanya terlalu mementingkan diri sendiri. Gue harus dapat ini, harus gue duluan. Gue harus dikasih duluan baru gue mengasihi. Gue harus disayang duluan. Harus traktir gue dulu baru gue traktir balik. Itu saja sih 5 hal itu yang biasanya, yang menurut saya menjadi penyebab kenapa orang mendua hati. Kiranya berkenan di hati Kak Ana. Jawab. Ya. Makasih banget, bener. Sorry tadi saya mendengarkan setengah perjalanan Pastor menyampaikan gitu. Ya, insecure. Berarti dia nggak punya percayaan diri ya, nggak pede gitu ceritanya ya, Pastor. Ya. Artinya begitu. Nah, Pastor, ada satu lagi nih. Sorry banget, teman-teman. Saya sedang diperhadapkan dengan ada seseorang menanyakan kepada saya, pantas nggak ya, Kak? Dia bilang, misalnya kita cari perjodohan di Tantan, di Tinder, atau pencari jodoh Christian mate gitu kan ya. Ada tuh Christian mate atau Christian whatever lah gitu ya, Pastor. Yeah. Saya belum bisa berani jawab karena kalau aku saya jawabnya cuma begini. Kalau kamu terlalu banyak yang mau kamu lihat di itu kamu akan jadi bingung, saya bilang. Karena mau ini, mau itu, mau ini. Lah, saya belum pada poinnya sih saya menyampaikan, cuman orang ini kelihatannya nggak puas. Tapi dia bilang gini, kejadian kok. Saya punya seseorang lah, dia bilang. Udah jelas saya mau tunangan sama dia. Dia malah ngedaftar di dalam salah satu situs itu yang disebut Tinder. Itu bagaimana ya saya mau menjelaskan kepada orang ini. Karena saya bingung gitu loh. Karena ini nggak gampang. Dia sedang dalam masa kekecewaan gitu. Gila udah mau tunangan sama gue. Dia daftarin diri loh kepada Tinder. Tinder itu kan pencarian jodoh. Mencampur semua orang-orang di dalamnya. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Karena ya itu mendua hati kan. Berani loh. Calon istrinya itu berani gitu loh. Coba bayangin. Jadi gimana, Pastor? Bolehkah? Atau gimana? Apa nggak bolehkah? Atau bagaimana? Apa yang bisa saya sampaikan itu sehingga orang ini terbuka pikirannya gitu. Terima kasih, Pastor. Oke. Kalau dalam konsep mencari pasangan hidup, kan kemarin beberapa minggu lalu udah pernah ketemu dengan mama saya. Istilah mama saya kalau para laki-laki tuh jangan mencari pasangan itu, jangan cari cewek istilahnya. Karena seperti Hawa Tuhan bawa kepada Adam, nanti wanita yang tepat akan Tuhan bawa kepada kita para pria-pria. Tapi kalau misalnya untuk konsep ikut situs jodoh, situs pertemanan gitu, kalau saya ngeliat Tinder dan lain-lainnya itu. Tantan maksudnya, Pastor ya. Tantan. Tinder ya. Oke, Pastor. Lebih kepada mencari teman. Kalau kita masih single masih oke. Kita kan mencari berteman, mencari koneksi baru lah. Karena belum tentu, walaupun kata orang ada yang dapat jodoh dari Tinder, dari Tantan. Tapi kan itu kan 1 di antara 1000 gitu. Kalau untuk mencari pertemanan berusaha mencari bersosialisasi, berkomunitas, berteman gitu masih oke. Tapi kalau motivasinya atau modusnya itu udah mencari istri di Tantan atau mencari istri di Tinder, itu sih saya sarankan jangan. Karena satu itu kan online. Kita belum pernah ketemu muka dengan orang itu. Nanti pas udah janjian nikah di Tinder, pas ketemu orangnya ternyata di luar ekspektasi kita, jauh di bawah ekspektasi kita, udah nggak bisa mundur gitu kan, karena udah janji mau nikahin dia. Jadi satu karena itu online, berteman aja boleh.
Tapi kalau untuk nikah online jangan deh, usahakan ketemu dulu, ketemu face to face, sering ngobrol bareng, sering hangout, ketemu muka dan muka di tempat umum ya gitu, bukan berdoa di tempat gelap, itu bahaya. Terus yang kedua, kita kalian tuh online itu nggak selamanya tuh orang itu beneran cewek atau orang itu beneran cowok. Ada cowok daftar Tinder pakai nama cewek, pakai foto cewek, itu suka kena zong istilahnya. Kalau soal pantas nggak pantasnya sih, selama masih dalam konsep berteman, masih dalam konsep mencari pengalaman bagaimana sih cara ngobrol sama cewek. Ada kan cowok-cowok yang walaupun udah umur sekian tapi masih gugup gitu kalau untuk berkomunikasi sama cewek. Itu nggak apa-apa belajar di Tinder, di Tantan. Karena mungkin kalau untuk berhadapan langsung face to face sama cewek dia mungkin masih terlalu gugup, ya udah. Itu tempat latihannya. Tapi kalau untuk cari istri, cari suami di Tinder atau di situs-situs jodoh, lebih baik dipikirkan matang-matang karena online itu apapun yang ada di online kadang di bawah ekspektasi, di bawah dari kenyataannya. Jauh di bawah dari kenyataannya. Jadi itu aja sih jawabannya. Makasih, Pastor. Nanti saya bisa bicarakan hal ini lagi sama temanku itu yang mungkin dia sedang galau-galaunya gitu. Iya. Buat saya itu udah pencerahan, nancep buat saya gitu. Intinya jangan coba-coba karena kita masih kedagingan ya, Pastor ya. Maksud saya gitu, walaupun saya terus terang aja bukannya saya melarang ya, tapi saya terus terang nggak berani. Karena tadi Pastor kan bilang bisa jadi dia perempuan tapi laki-laki tapi bergambar perempuan, kan apa sih foto yang tidak bisa sekarang di crop di apapun gitu ya. Nah, saya percaya cara Tuhan memberikan pertemuan saya dengan pasangan hidup saya dengan tidak cara lewat itu situs. Memang nggak salah, tetapi justru berbahaya. Jangan coba-coba uji kedagingan kita punya merasa udah kuat gitu loh, Pastor. Enggak. Saya dari itu. Sampai sekarang saya hindari itu. Lebih baik saya masuk dalam ruang Tuhan daripada saya masuk dalam ruang singa istilahnya. Banyak scammer di sana gitu. Ya, terima kasih ya, Pastor. Terima kasih. Tuhan menyertai. Terima kasih. Kembali kepada co-host. Oke. Terima kasih Kak Ana. Waduh, ini jadi host yang pertanyaan yang tanya sama Pastor ya, kayak ibaratnya sama itu pula ya. Kalau yang gini, jujur aku dari kata-kata tema yang tema hari ini tuh kayaknya sangat tercambuk, terpukul lah intinya kan. Jujur aku aku mau nanya ini Pastor, gimana, ini ada mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang terlanjur menduakan hati? Apalagi saya dengar kabar katanya ya si A ini ketahuan pacaran sama si ini. Padahal si A ini nggak ngaku kalau ini pacaran sama cewek lain gitu, Pastor. Terus yang kedua, gimana cara apakah kita perlu mendoakan orang ini supaya si orang ini tidak menduakan lagi gitu, Pastor. Itu saja ya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi orang yang sudah mendua hati? Pastinya dengan kasih ya. Jangan ditonjok, jangan ditimpuk, itu nanti kita masuk penjara soalnya karena kekerasan gitu. Tapi ditegur boleh. Ditegur 4 mata ya secara langsung. Kemarin kata temen gue, lu ketemu ini ya di sini, kencan ya sama ini. Ditegur aja langsung. Kalau dia bilang, kalau dia masih melengos, ya, enggak kok itu sepupu bla 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 gitu kan. Terus ajak aja berdoa di tempat. Bukan berdoa sebagai Tuhan, binasakan dia Tuhan, bukan gitu, tapi dia berdoanya tuh kayak Tuhan tuntun dia ke jalan yang benar, bantu dia untuk mengetahui apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, bantu dia untuk tahu bahwa kasih Tuhan untuk dia sangat cukup, lebih dari cukup,
sehingga dia tidak perlu mendua hati gitu. Karena kalau kita berdoanya menuding, orang akan menjauh dari kita. Ketika kita doa dengan kasih, orang akan tersadarkan, dibukakan hatinya, dan dia akan menerima pencerahan dari Tuhan. Sehingga kita tuh cuma ajak doa, nanti Tuhan yang urus tuh di situ. Itulah cara menghadapi orang yang sudah mendua hati. Yang kedua tadi, coba diulang pertanyaan kedua. Saya lupa. Kalau yang kedua ini kan contoh, Pastor. Contohnya, misalnya si cowok, misalnya ini cowok lah ya, cowok A ini pacaran sama ini, sedangkan si cowok ini nggak ngaku-ngaku kalau yang si cewek ini pacarnya, gitu, Pastor. Gimana cara untuk biar dia terbuka, jujur sama yang cowok yang sama cewek yang dia benar-benar sayang gitu. Oke. Karena kalau cowok tuh menyembunyikan identitas pacarnya tuh ada banyak faktor yang buat dia begitu, tapi intinya tuh kalau bagi kita yang kaum Hawa yang udah tahu bahwa cowok ini udah punya pacar, ya kita menghormati si cewek lah dengan cara kita nggak terlalu sering kontekan sama si cowok. Tapi kalau kita ketemu cowok, kita bilang misalnya kayak bercanda-bercanda, ingat pacar gitu, ingat si ini, bilang nama ceweknya dia. Karena walaupun nggak ditegur keras, tapi dia kan selalu ketika dibilang itu dia kan aware gitu, dia kan oh iya ternyata mereka udah tahu kalau gue udah punya pacar. Jadi dia akan meminimalisir kesempatan dia untuk mendua hati, untuk membuka hati bagi yang lain yang mau masuk gitu. Itu sih cara sederhananya. Kalau tambah lagi boleh nggak, Pastor? Boleh. Aduh, ini soalnya kata-kata menduakan hati berat banget ya, Pastor ya. Iya. Tapi ibaratnya tertampar lagi, ibaratnya tampar pipi kita gitu ya. Nih aku mau nanya, misalnya yang awalnya mereka ini jadian ya, misalnya antara cowok dan jadian, terus ada komitmen untuk ke jenjang yang lebih serius, maksudnya gitu, Pastor ya. Tapi si cowok ini masih aja deket-deket sama cewek lain tanpa sepengetahuan yang dia komitmen sama cewek ini. Gimana cara untuk biar dia tidak deket-deket lagi sama pasangan lain ini, padahal udah dibicarakan maksudnya secara empat mata lah di antara pasangan pasangan dua sejoli ini untuk ke jenjang yang lebih serius gitu, Pastor. Itu sih, itu kembali pada kita bisa lebih dahulu mendoakan mereka, mendoakan si cowok, mendoakan si cewek, supaya tuh mungkin kenapa dia lirik-lirik lain, mungkin si ceweknya sibuk, atau mungkin si cewek lagi sulit dikontak, atau mungkin ada kendala lain buat cowok itu jadinya open kepada cewek-cewek lain padahal dia udah punya komitmen. Kita bisa di posisi ini, kita sebagai pihak luar gitu cuma bisa mendoakan dan mengingatkan kembali gitu kan, pokoknya kamu udah komitmen ke sini, dibawa dalam doa aja terus. Karena kalau kita mau tegur langsung, jadinya kita turut campur di urusan asmara orang lain. Kita istilah bahasa Inggrisnya tuh nosy, jadi kepoan gitu. Ntar bukannya malah terbantu, ntar mungkin si cewek bisa tersinggung gitu kan. Lebih baik tuh kita mendoakan dan menegur cowok. Terus kalau misalnya kalau kita dapati dia lagi ngobrol sama cewek lain di tempat yang sama dengan kita, samperin aja, bilang, apa kabar cewek lu? Langsung tanya gitu, supaya cewek yang lagi ngobrol sama dia udah ada yang punya tuh, langsung mundur gitu. Itu aja sih dari jawaban yang. Oke, nanti kalau mau tanya lagi bisa saya japri Pastor ya via WA. Oke. Saat ini selanjutnya Kak Yoram, silakan. Halo sama sahabat, ya Allah. Maksudnya ini ya, Pastor Joyce, aku mau bertanya sedikit mengenai surat keberhasilan ya, teman-teman. Ada lewat Zoom atau apa itu. Ini mau bertanya, Pastor. Sorry banget tadi. Aku mau bertanya, Pastor. Ini kan masalah keberhasilan orang Kristen ya. Iya. Bagaimana sih caranya menjadi seorang keberhasilan orang Kristen kalau tidak mau menjadi seorang insecure dan
orang apa namanya itu istilahnya orang yang mau yang istilahnya gini, bagaimana sih cara bagaimana sih menjadi seorang keberhasilan orang Kristen kalau tidak mau menjadi insecure dan juga sangka bulun aja. Thank you. Insecure aja. Bagaimana cara boleh diulang? Bagaimana menjadi seorang keberhasilan seorang Kristen agar tidak menjadi insecure? Thank you. Oh, supaya tidak menjadi insecure ya. Sekarang tuh kita cari tahu kenapa kita insecure. Apakah karena dari diri kita merasa kurang? Kita merasa kurang akan diri kita perlu membaca firman Tuhan yang berkata tentang engkau dikasihi, engkau adalah penciptaanmu dahsyat. Kalau kita insecure karena perkataan orang lain ngatain, wah lu jelek, wah lu gini, wah lu gitu. Kita mesti bisa memfilter hal yang masuk ke dalam telinga kita. Enggak semua yang dikatakan orang tuh harus kita terima. Itu semua yang dikatakan orang tuh harus kita filter dan